Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini di penghujung Ramadan kita, insya Allah. Semoga ada keberkahan terus dalam kehidupan kita yang fana ini. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan al-i'tikaf yang kita sudah pahami kaitan hukumnya dan syarat-syaratnya. Apa sih yang perlu kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan? Intinya jamaah sekalian, karena i'tikaf itu ahdafnya, tujuannya kita adalah sofaul qalbi. Kita melakukan apa? Pembersihan jiwa kita dengan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak zikir, ya, kemudian banyak berdoa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah iktikaf dalam sebuah masjid, kita nggak boleh keluar lagi, kecuali kita dikatakan batal. Tapi boleh, apa saja yang boleh kita lakukan? Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin kita bisa berhias atau bersih-bersih pada waktu kita di masjid itu, i'tikaf di situ. Ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa, ketika Rasulullah i'tikaf, yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Rasulullah itu mendekatkan, ya, kepala beliau kepada Sayyidah Aisyah ini. Kemudian Ummul Mukminin fa urajjiluhu, saya sisir itu kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya dirapikan. Kenapa? Ini kok dekat yudni? Karena Masjid Madinah dengan rumah beliau, ya, itu sangat dekat sekali, mepet, ya. Kalau kita lihat makomnya yang saat ini, ya itulah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan, fakana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dan Rasulullah itu enggak pernah masuk bait rumah kecuali untuk kebutuhan manusia saja. Makan, minum, kaitan dengan apa? Kaitan dengan mungkin BAB, ya, pipis dan sebagainya. Ya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini, orang yang i'tikaf itu boleh melakukan sesuatu, ya, yang enggak membatalkan i'tikafnya. Tadi bersih-bersih badannya, berhias, ya. Kemudian juga lihat dari al-insan, makan minum boleh. Kemudian juga boleh kita mengantar tamu. Contoh gini, kalau kita i'tikaf, tiba-tiba ada tamu yang datang ke masjid atau istri yang datang. Ini kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu i'tikaf. Datang siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai. Ya. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, pada waktu Rasulullah i'tikaf. Fa'ataituhu azuruhu, saya datang ziarah pada beliau. Fahaddatsu, saya bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumtu, kemudian saya berdiri. Fanqalabtu, saya balik. Faqama Rasulullah, ketika saat saya mau balik, Rasulullah juga berdiri ma'i, bersama saya. Dia dibani untuk mengantar saya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita boleh melakukan hal-hal yang enggak batalkan itu i'tikaf kita ketika kita mengantar tamu. Ini hadis luar biasa jemaah sekalian. Adalah ujungnya, kenapa? Pada waktu mengantar, ya, Rasulullah mengantar istrinya Safiyah ini, Sayyidah Safiyah, ke kampungnya gitu. Tiba-tiba ada dua orang, ya, rajulani minal ansar, tiba-tiba melihat Rasulullah bersama-sama seorang wanita, itu
itu Ummul Mukminin tadi, langsung mau mengejar. Siapa itu? Rasulullah katakan, tahan dulu langkah kalian. Ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Ini istri saya ini. Maka sampai Rasulullah mengatakan bahwa syaitan itu yajri minal insan majradam. Syaitan itu menggoda manusia itu sepanjang aliran darah kita. Jemaah dengan Allah SWT, ini boleh kita melakukan pada waktu itikaf. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Sa'id ibn Mansur, qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sahabat Ali mengatakan, idza i'takafa ar-rajulu, ketika ada seorang i'tikaf, idza i'takafa al-rajulu falyashhad al-jum'ah, boleh melakukan Jumatan kalau seandainya dia i'tikafnya di masjid yang enggak ada Jumatan di situ. Beda dengan beberapa ulama yang mengatakan wajib bukan sunnah untuk di masjid yang ada Jumatan. Al-Hanafiyah boleh ya. Itu boleh kita Jumatan di tempat yang lainnya, itu juga enggak membatalkan i'tikaf kita. Kita ketika ada takziah, boleh ada yang wafat, kita keluar dari masjid kita. Ya. Ini juga dibolehkan. Ada yang sakit, keluarga sakit pas waktu kita i'tikaf, boleh kita menjenguk di rumah sakit juga. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang bisa kita lakukan saat kita i'tikaf dan itu enggak membatalkan. Dan dia memang Rasulullah SAW ketika i'tikaf pada waktu itu mengoptimalkan hari-hari 10 hari yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan ahya al-laila. Itu yang penting. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kita. Wa aiqadha ahlau, dan juga kita membangunkan keluarga kita untuk ikut juga meramaikan, memakmurkan malam-malam itu, khususnya kalau kita mencari Lailatul Qadar itu. Kemudian juga wa syadda mizrahu, sungguh-sungguh ya, kita kuatkan ikatan pinggang kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, kenapa? Kita ingat bahwa kalau kita mengejar, mencari Lailatul Qadar yang luar biasa, ya, kemuliaannya, keagungannya, khairun min alfi syahrin, ibadah kita, salat kita, tilawah kita, zikir kita pada waktu itu lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang perlu kita optimalkan kembali dalam kehidupan kita yang fana. Kehidupan yang tidak lama, tidak akan ketemu pada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang intinya adalah amal kita. Ayo amalin. Amal apa yang sudah kita siapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita ketemu Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan kita optimalkan kembali dengan kita banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya semuanya, ada berkahnya pada kita semua dan keluarga kita. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.